Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Yusio dari Gestar MB3 dengan NPM 04412238. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mata kuliah perilaku konsumen serta memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen. Nah, untuk beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang prinsip dasar marketing, yang kedua adalah peran perilaku konsumen terhadap manajemen marketing, yang ketiga adalah proses STP dalam marketing, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan yang kelima adalah proses keputusan pembelian konsumen. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar marketing. Kira-kira ada apa aja sih prinsip dasar marketing? Prinsip dasar marketing itu dibagi menjadi dua, prinsip dasar 4P dan prinsip tambahan menjadi prinsip dasar 7P. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar 4P, yang diantaranya yaitu yang pertama produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, dan yang keempat ada promotion atau promosi. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama produk itu adalah tujuan untuk menentukan produk yang akan dijual, yang kedua price atau harga, menentukan harga yang sesuai dengan target, yang ketiga price atau tempat, yaitu menentukan tempat lokasi yang strategis untuk marketing. Yang berikutnya adalah promotion atau promosi yang digunakan untuk menarik daya tarik target audience. Selanjutnya ada prinsip tambahan yaitu 7P. Yang pertama adalah people atau orang, yang kedua ada proses, yang ketiga ada physical action. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang people atau orang yang menjadi faktor utama sumber daya marketing untuk kemajuan atau pengemunduran suatu marketing. Yang kedua itu ada proses, yaitu proses awal marketing hingga akhir. Yang ketiga ada physical action, yaitu adalah bentuk fisik dari produk yang disajikan. Yang kedua, peran perilaku konsumen di dalam manajemen marketing. Peran perilaku konsumen di dalam manajemen marketing amat sangat membantu sekali marketing untuk menentukan target mereka dan membuat plan marketing. Dengan menentukan segmentasi seperti demografi, psikografi, behavioral, targeting, dan position amat sangat sekali membantu marketing untuk jalan sesuai arah dan menentukan target sesuai target yang diinginkan. Nah, untuk yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang proses yaitu segmentasi, targeting, positioning, serta memberikan solusi. Nah, yang pertama segmentasi adalah membagi keluar menjadi kelompok-kelompok kecil yang sesuai dengan karakter masing-masing, diukur dengan cara demografis, psikografis, geografis, dan behavioral. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah menentukan target pasar sesuai segmen yang paling menguntungkan dan menjadikan segmen tersebut menjadi target serta mempertimbangkan profitabilitas dan nilai pasar. Selanjutnya ada positioning. Positioning adalah memposisikan produk yang ditawarkan dengan cara yang paling bernilai. Nah, contohnya adalah ketika saya ingin membuka usaha salad, pasti saya akan melakukan segmentasi berupa demografi, psikografi, geografi, dan behavioral. Dari data tersebut, saya akan mendapatkan bahwa penjual salad rata-rata usia para remaja dan orang tua. Selanjutnya targeting. Dari segmentasi yang saya dapat bahwa penjual salad rata-rata para remaja dan orang tua, saya akan mengelompokkan bahwa saya menargetkan para remaja dan orang tua yang menyukai salad dan memiliki pola hidup yang sehat. Selanjutnya ada positioning. Di dalam positioning saya akan menempatkan produk saya kepada kelas menengah agar produk saya dapat dinikmati oleh kalangan remaja dan kalangan orang tua. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama adalah faktor pengaruh lingkungan, yang kedua faktor perbedaan individu. Faktor pengaruh lingkungan meliputi budaya, status sosial, pengaruh individu, situasi, serta keluarga. Sedangkan faktor perbedaan individu meliputi sumber daya, pengetahuan, sikap, kepribadian, serta motivasi. Nah, adapun contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Yang pertama, faktor situasi. Jika situasi turun hujan, maka konsumen akan membeli payung atau jas hujan untuk dipakai. Yang kedua, ada faktor kepribadian. Seseorang akan membeli handphone sesuai kebutuhan seperti kamera yang lebih bagus atau RAM yang lebih besar. Selanjutnya ada faktor sikap. Seperti contohnya kita membeli makanan yang lebih sehat dibanding makanan yang tidak sehat. Selanjutnya ada faktor motivasi. Faktor motivasi itu berupa seperti ketika kita sedang ikut seminar acara buku, maka kita akan termotivasi dan membeli buku tersebut. Selanjutnya faktor sumber daya, di mana seseorang akan membeli barang yang lebih mahal karena dia memiliki sumber daya yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Yang kedua, mencari informasi.
Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif. Yang keempat, membuat keputusan pembelian. Dan yang kelima, mengevaluasi pasca beli.